Sudah, Pak. Halo. Ya, halo. Iya Pak, sudah. Ini ya, Pak, sudah. Suara sama sekali juga tidak. Oh sudah, baik, ada yang kurang respon. Terima kasih Mas Faisal. Baik, ini berkaitan dengan apa yang nanti akan menjadi penugasan kita di hari ini ya. Ini sekalian saya rekam supaya nanti untuk catatan teman-teman yang ingin mengikuti secara langsung. Nah, baik. Ini adalah kali yang kedua, pekan kedua kita bicara tentang trimatra ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS kemarin saya sudah membuka sedikit tentang solid atau masif itu ya, objek masif, tetapi yang sekarang kita akan bicara tentang bidang. Nah, mengapa ini menjadi penting sekali? Karena begini, pada saat saya refleksikan dengan mata kuliah Stupa 1, nah ini saya melihat ada banyak kawan-kawan itu kalau saya ilustrasikan atau saya ibaratkan membuat rumah itu, desain rumah yang kalian buat adalah desain rumah yang seperti ini. Yang mungkin itu bagus ya, tetapi ini sudah menjadi sangat umum gitu ya, sangat umum ya. Perpustakaan-perpustakaan yang diusulkan di micro library yang diusulkan di mata kuliah Stupa 1 paling tidak di kelompok saya, itu saya melihat mayoritas itu dalam konteks bentuk itu sebenarnya maaf itu ya biasa itu ya, karena sangat istilahnya itu pendekatannya itu sangat konvensional ya, misalnya rumah itu ya rumah ya seperti ini gitu ya, yang sebenarnya maaf kata ini bisa dikerjakan oleh developer biasa yang tidak harus arsitek ya, apalagi sekarang tukang-tukang itu juga sudah pinter-pinter ini. Nah, tetapi apalagi kalau kita membaca TOR ya, membaca panduan dari Stupa 1, itu kan sangat jelas bahwa kita memulai dengan pendekatan bentuk. Silahkan bentuknya dipikirkan dulu, diolah dulu, baru fungsinya dimasukkan. Nah, kalau teman-teman itu memikirkan fungsinya dulu, ya fungsinya itu lalu di istilahnya itu didesain seperti itu ya, lalu yang terjadi adalah akhirnya bentuknya menjadi biasa saja. Nah, ini yang saya khawatirkan lalu muncullah seperti ini. Nah, padahal sebenarnya yang kita harapkan itu adalah objek-objek yang punya nilai kreativitas cukup tinggi. Ya, bukan cukup tinggi ya, tetapi bahkan sangat tinggi. Jadi pikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Ya, bentuk yang melingkar. Ini bukan gambar loh, ini objek yang sudah dibangun betul dan ini adalah rumah. Jadi semua objek yang saya ambil ini adalah contoh rumah. Ya, jadi kita sebagai arsitek itu diharapkan punya kemampuan seperti ini, membuat desain yang memang tidak konvensional ya. Rumah yang bentuknya atapnya seperti ini dan meliuk, melengkung, menggantung ya. Bahkan ini kalau kita lihat ini di Eropa ya, itu ada satu rumah yang bentuknya meleok seperti itu, jendelanya saja juga melengkung dan sebagainya, dan ini betul-betul ada. Nah, dalam konteks kreativitas lalu seorang arsitek dituntut untuk bisa mencapai sampai itu sudah jadi betul Mas Muhammad Gufron ya, itu sudah bangunan rumah, bukan renderan ya. Jadi itu betul beberapa sudah dibangun itu ya. Paling tidak yang sebelah kanan ini yang ada Chris Widom, Domex atau apa itu yang ada So Coffee itu betulan ada itu ya. Jadi itu betulan ada. Ya seperti yang ada di bawah ini juga betulan ada. Nah, kalaupun itu renderan tapi intinya adalah kalian sebenarnya diharapkan sebagai arsitek itu mempunyai gagasan-gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang umum gitu ya. Nah, inilah lalu peran mata kuliah ini menjadi penting. Makanya kemarin kita memulai dari yang paling bawah ya, pendekatan massa, lalu ada bidang, lalu rangka, yang massa atau solid kemarin kalian sudah membuat. Dan saya melihat secara umum ya, sketsa gambar desain yang kalian hasilkan dari eksplorasi bentuk melalui solid dari hasil latihan ke-7 ya,
pekan terakhir sebelum Mid itu bagus-bagus loh. Saya melihat sebagian sebagian bagus-bagus ya. Tetapi pada saat lalu masuk ke desain stupa 1 kok lalu menjadi sangat konvensional. Nah, ini yang belum belum teraplikasikan ke sana gitu ya. Ya, baik. Nah, lalu inilah yang kemarin kita sudah lakukan. Nah, pekan ini kita akan coba membuat dengan pendekatan bidang. Nah, ini nanti bisa dicoba diakomodasi di dalam desain micro library ya. Dalam konteks stupa, walaupun sebenarnya di dalam mata kuliah Dwi Matra Trimatra ini saya tidak akan menghubungkan dengan fungsi. Tapi sebenarnya justru itulah yang kita diminta dalam konteks stupa pun juga silahkan didesain dulu bentuknya, fungsinya nanti dimasukkan belakangan. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya kita bisa punya kesempatan untuk membuat desain yang aneh-aneh itu ya, dalam tanda kutip yang kreatif gitu ya. Nah, ini ada satu metode yang kita bisa menggunakan dengan one piece paper atau dengan contoh yang lain adalah pop-up card gitu ya. Nah, ini yang seperti kartu yang kalau kita buka nanti akan lalu membentuk objek seperti itu. Dan ini banyak modelnya itu ya. Banyak modelnya. Saya ada beberapa contoh sebenarnya nanti boleh saya tunjukkan juga. Ini bahkan kalau kalian itu menseriusi ini akan bisa menjadi lahan bisnis baru gitu ya, bahkan sebelum kalian lulus ya. Nah, ini contoh yang sederhana, yang paling sederhana itu yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri ini hanya seperti itu saja. Ya, terus ada yang mungkin sedikit lebih rumit ya, ada berundak-undak seperti itu. Lalu yang lebih rumit lagi ini yang seperti itu ya, ada tangga, ada bidang dan sebagainya. Jadi ini adalah hanya dengan menggunakan dengan hanya satu kertas saja. Nah, lagi-lagi ya, mulai dari yang sesederhana ini yang kita lalu akan biasanya akan bisa didesain dengan membuat sketsa dulu ya di atas kertas, lalu nanti dipotong, dilipat dan sebagainya. Jadi intinya adalah dengan memainkan satu kertas ini saja sebenarnya ini akan memancing imajinasi kita untuk mendesain sesuatu gitu ya. Dan ini nanti pada saat dimasukkan fungsi bangunan juga akan bisa itu ya belakangan ya, tidak sekarang. Nah, ini adalah contoh yang lain bagaimana one piece paper ya dengan pendekatan pop up gitu ya. Nah, ini contoh-contoh saya kira ya. Bahkan ada yang juga serumit ini, yang ini kalau ditutup nanti akan rapat gitu ya. Tetapi nanti bisa juga pada saat dibuka lalu akan membentuk seperti itu. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan satu contoh yang lain. Walaupun demikian, ada beberapa tutorial di YouTube yang juga sudah saya berikan linknya di file PDF. Boleh nanti diklik langsung dan juga tersedia di Open Learning, itu sudah saya kopikan. Silahkan kalau mau di browse yang lain, banyak sekali tutorial yang sebenarnya kalian boleh pelajari dari sana, modifikasi, kembangkan, tingkatkan, tambahkan dan sebagainya. Nah, ini adalah template-nya atau desain awal yang lalu nanti setelah dipotong akan menjadi seperti itu. Yang kedua adalah yang pendekatan folding, ya folding atau lipat. Ya, jadi kalau ini dia dilipat lalu akan membentuk objek-objek seperti ini ya. Dilipat di sini tidak hanya dilipat tetapi juga dilengkung, ya seperti itu ya, melengkung ya. Ini juga aplikasinya bisa lalu seperti ini ya, seolah-olah adalah yang dilipat-lipat seperti itu. Nah, kalau kita refleksikan ya, itu kan seperti menjadi bentuk atap. Ya, jadi atap pun juga bentuknya bisa macam-macam, bisa runcing, bisa melengkung, dan sebagainya. Dan ini lagi-lagi akan lalu contoh saja misalnya ini ya, objek yang di sebelah kiri. Ini kalau kita buat menjadi fungsi tertentu, misalnya warung atau micro library, itu lalu denahnya menjadi sangat tidak konvensional ya, karena bentuknya juga bersudut-sudut, tidak kotak, tidak formal, bahkan juga ada yang melengkung seperti ini dan seterusnya. Nah, ini juga lagi-lagi bisa menginspirasi kita untuk mendesain atap, dan ini memang hanya dari satu kertas saja yang lalu kita lipat dan lalu kita lengkung dan sebagainya. Nah,
Ini selanjutnya ya, selanjutnya contoh yang lain bagaimana dilengkung, dilipat dan sebagainya ya. Lagi-lagi mulai dari contoh yang sederhana, ya ini satu lipatan ya, atau contoh lagi yang lebih rumit. Dan banyak desain-desain seperti itu yang terinspirasi dari apa yang ada di alam, seperti misalnya potongan tulang daun, misalnya potongan sel, ya, atau lipatan kertas dan sebagainya, atau terumbu karang dan sebagainya. Jadi ini di sini tertulis bahwa bio inspired design. Jadi desain yang terinspirasi oleh apa namanya biota atau objek-objek kehidupan yang ada di sekitar kita. Oke, silahkan yang agak tidak stabil sinyalnya boleh nanti recorded versionnya saya share. Nah, ini contoh juga kertas, satu kertas lagi ya, yang lalu dipotong, dilipat, dinaikkan, dan seterusnya. Ya, lagi-lagi ya, ini contoh yang mulai dari yang sangat sederhana, lalu menjadi dilipat 2, dilipat 4, dilipat menyudut, bergerigi, dan sebagainya. Bisa dikembangkan dari bentuk seperti ini yang lalu dilipat dengan arah yang berbeda. Kalian boleh mencoba-coba, coba deh bikin satu pola sendiri yang lalu kalian lipat sendiri, nanti hasilnya akan seperti apa ya. Jadi bermain-main dengan itu nanti akan secara pelan-pelan itu nanti intuisi estetikanya akan muncul. Ya, ini contoh yang lain ya. Contoh yang sederhana ya menjadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang lain lagi yang dikembangkan lalu menjadi seperti itu. Nah, ini contoh yang lain juga bagaimana dia dilipat menjadi seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi ada pola yang lalu dipotong, dilipat dan bisa dilengkung menjadi objek seperti itu ya. Dikombinasikan dengan dipotong-potong ya, dilubang jadi akan menjadi modifikasi dengan bagian yang tertutup, bagian yang terbuka dan sebagainya. Dan bahkan ya tidak lalu harus objek ini tuh hanya menjadi atap, tapi objek ini sendiri adalah menjadi bangunannya. Jadi tidak perlu lagi ini ditempelkan di atas sebuah objek berbentuk kotak bangunan lalu ini atapnya begini, tidak. Ya, jadi ini bahkan objek ini pun juga bisa menjadi bangunan itu sendiri ya. Seperti yang dicontohkan di depan tadi ya, kalau kita lihat ya, sebentar ada tadi beberapa contoh. Nah, ini ya, bangunan ini sendiri itu kan ada ilustrasi orang kecil ya, ada bentuk orang kecil. Jadi ini objeknya sendiri adalah itu ya. Dia juga dinding, dia juga atap gitu ya. Jadi tidak lalu harus muncul objek lain untuk membantu dia menjadi sebagai hanya atap. Oke ya, itu berikutnya. Lalu yang ketiga adalah irisan ya. Jadi irisan ini maksudnya adalah bayangkan kalau kita misalnya mempunyai sebuah kotak ya, lalu ini kita iris ya, kita potong-potong dengan pisau, lalu potongan pisau ini kita jejerkan lagi ya, nanti akan membentuk sebuah objek dengan bentuk yang seperti irisan ya. Seperti contohnya adalah ini. Nah, ini material yang paling mudah menggunakan ini adalah kertas, karton ya, apakah kardus atau karton yellow board ya, atau kalau mau dengan kayu balsa juga bisa ya, tapi biasanya akan dengan material yang kaku ya. Nah, kalau mau menggunakan kertas manila boleh ya, manila, tapi nanti ditumpuk 3 lapis, itu dilem dulu di 3 lapis gitu ya, atau kertas ivory, baru nanti dipotong seperti itu ya, disusun. Nah, ini juga contoh yang lain ya, jadi bisa dipotong lalu disusun menjadi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengolahan petak atau modular. Ya, jadi membuat semacam modul-modul yang berbentuk bisa saja kotak, bisa saja tidak kotak, bisa saja lurus, bisa saja melengkung, dan sebagainya. Jadi ini ibaratnya kalau kalian membuat sebuah objek atau elemen bangunan itu seperti kita mendesain partisi atau seperti apa namanya roster ya, seperti pembatas dari kayu atau dari GRC atau dari semen atau dari beton dan sebagainya yang dia menjadi semacam partisi ya. Jadi ini
sekarang pun juga banyak desain-desain partisi yang bentuknya juga macam-macam seperti ini, dan itulah mengapa kemampuan kita mendesain seperti ini akan sangat bermanfaat. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi. Nah, lalu untuk latihan yang ke-8 ya, latihan berikutnya ini saya akan minta untuk setiap teman-teman mahasiswa itu membuat satu sketsa dan satu maket. Silakan pilih dari keempat itu, pilih yang mana. Nah, kalau sudah nanti sketsanya diletakkan di sisi kiri, maketnya ada di sisi kanan, diformat menjadi satu kertas, silakan difoto, kirimkan dalam format JPEG, lalu diupload di Open Learning seperti biasanya. Saya kira itu saja sih. Nah, ini adalah beberapa tutorial yang juga sudah saya share di Open Learning, monggo dipelajari. Banyak yang lain juga masih ada. Saya kira saya tidak memberi saya akan memberikan keleluasaan untuk teman-teman mencoba melihat referensi-referensi yang lain. Tetapi saya ingatkan bahwa pada saat nanti lalu membuat latihan, kita membuat latihan itu tolong jangan lalu hanya apa yang ada di contoh itu ditiru begitu saja ya, tapi tolong dikembangkan, ditambahkan, dimodifikasi dan sebagainya ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Monggo kalau ada diskusi, ini ada pertanyaan tadi terkait dengan apakah bangunan itu tidak rentan gempa. Tentu saja rentan gempa ya, tetapi sementara ini kalian tidak perlu risau dengan itu ya. Kalau kalian bisa membuat maketnya, insya Allah berarti bisa membuat objeknya. Ya, nanti perkara struktur kita akan pikirkan setelah ini itu ya. Ya, jadi yang paling penting ya untuk mendesain kalau mau kreatif harus berani mulai dari mendesain bentuknya dulu. Fungsinya nanti akan kita masukkan seperti kemarin yang disarankan oleh Bu Diah ya pada saat kuliah Stupa kemarin siang. Ya, saya kira itu. Monggo kalau ada diskusi, Mas Mbak, boleh di chat, boleh disampaikan dengan suara, boleh juga. Ya. Sambil saya akan tunjukkan ya beberapa contoh yang coba semoga sedikit menginspirasi. Ini saya stop share dulu. Sambil saya menunggu ada pertanyaan, monggo kalau ada pertanyaan. Nah, ini saya ada dua kertas. Ya, ada dua kertas ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah yang pertama adalah contoh yang tadi dengan pop up gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuat pop up ini sebenarnya simple ya. Kalau kita lihat ya, ini ada bagian yang intinya adalah nanti ada bagian yang kita potong ya. Ini kebetulan sudah saya potong ya. Sudah saya potong seperti ini tapi belum saya lipat. Nah, caranya adalah kalau di sini ada lebarnya misalnya 1 cm ya, di sini 1 cm. Nah, nanti yang di sini juga akan 1 cm ya. Sehingga nanti lipatan itu akan sama dengan lipatan yang di sana. Nah, seperti ini. Dan nanti hasilnya akan seperti itu. Nah, nanti semuanya akan kita lipat seperti itu. Ya. Lagi-lagi ini sama dengan yang dicontohkan di dalam tutorial. Ya, kalian tentu saja boleh membuat desain, bisa membuat desain sendiri ya, bentuknya bisa macam-macam. Ya, ini memang lagi-lagi kita bicara tentang skill ya. Ingat bahwa kemampuan mendesain itu akan terasah kalau kita itu tangan kita itu terlatih untuk bekerja, ya, lalu pikiran kita juga terlatih untuk kreatif, otak kita juga begitu ya, berkoordinasi dengan mata, dengan hati, dengan perasaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah latihan yang akan nanti bermanfaat itu ya. Nah, ini kita hasilnya nanti akan seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Ya, jadi ini adalah contoh yang menggunakan pendekatan pop up ya. Jadi tentu saja bisa dimodifikasi macam-macam ya. Jadi ini
boleh dengan kalian saya kira banyak itu. Mungkin ada teman-teman yang juga bahkan sudah pernah melakukan ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh satu ya. Contoh satu. Nah, ada juga contoh yang pada saat yang kedua dengan lipatan ya. Jadi ini adalah contoh yang lipatan. Sudah ada polanya seperti ini, lalu ini kita lipat ya. Jadi kalau mau mudah biasanya saya akan menggunakan cutter atau pisau itu yang tumpul. Ini akan saya tindis gitu ya dengan cutter seperti itu, tapi tidak sampai putus ya. Kalau sudah nanti lalu kita lipat satu persatu berlawanan ya. Jadi yang ini ke sana, yang ini ke sini, yang ini ke sana, yang ini ke sini dan seterusnya ya. Semuanya dilipat satu persatu. Memang ini tidak mudah. Mungkin lebih mudah dengan kertas yang lebih tipis ya. Dengan kertas yang lebih tipis. Nah, tapi kalau sudah nanti semuanya terlipat ya, ini ada yang lipatnya ke sana, ada yang ke sini ya. Kalau sudah nanti ini akan pelan-pelan akan membentuk objek yang seperti yang kita harapkan ya. Jadi ini akan seperti objek lipatan gitu ya. Ini memang kertasnya kaku ya kebetulan. Tapi paling tidak kalian sudah melihat bentuknya ya. Bentuknya ini sudah bisa membentuk seperti itu. Ya. Jadi bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini nanti bisa dilengkung, bisa menjadi atap dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini kan kalau kita lengkung kan bisa seperti ini misalnya ya. Nah, ini sudah bisa menjadi atap ya. Bisa menjadi struktur ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga pada saat kita mempunyai imajinasi, kemampuan dan juga kemampuan untuk membuat sesuatu modelnya ya, kita lalu mempunyai keberanian juga yang lebih tinggi untuk mencoba mendesain dengan pendekatan-pendekatan yang juga baru ya. Tidak hanya bahwa rumah itu harus kotak, simple dan sebagainya. Tentu saja di dalam kenyataannya nanti kita akan barangkali menghasilkan desain seperti itu karena tergantung klien. Tetapi paling tidak kita punya kemampuan untuk mendesain sesuatu yang sebenarnya cukup kreatif gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira seperti itu. Nah, saya ada dua contoh sebenarnya yang ini tentu saja bikinan pabrik ya. Ini mainan anak-anak saya itu ya. Nah, di sini adalah lalat ya, lalat. Dan ini ada satu bagian yang dia pop up ya. Dan saya yakin kalian juga sebenarnya pernah melihat buku-buku atau karya-karya seperti ini yang cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks ya. Nah, silakan kalau kita bisa membuat seperti itu, keberanian kita untuk mendesain sesuatu yang tadi saya bilang kreatif itu akan lebih terbuka lebar. Nah, ini contoh lagi buku anak-anak juga. Ya, ini juga pop up. Ya, kita bisa lihat di sini ada orang-orangnya. Ya. Nah, ini ada seperti itu. Ya. Nah, ini lagi-lagi kalau kita itu bahkan kalau kalian menekuni seperti ini ya, itu nggak usah nunggu selesai kuliah sudah bisa cari uang gitu ya. Ini contoh saja yang lain. Ada beberapa buku yang juga seperti ini, tetapi mungkin lain waktu bisa saya tunjukkan. Saya kira demikian. Mungkin monggo kalau ada diskusi silahkan. Ya. Ya, tidak ada. Ya, kuliahnya 1 jam saja kan, ya selesai. Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya sudah. Tapi kalau tidak ada pertanyaan kalian rugi. Monggo. Mumpung. Ya, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nada Kamilia. Kalau metode irisan nanti ruangnya itu bagaimana ya Pak? Nah, boleh Mbak, nanti pada saat irisan itu, silahkan irisan-irisan itu diposisikan menjadi dinding misalnya. Kan irisan itu juga nanti bisa kalian bolongi kan, jadi tidak hanya irisan masif tetapi irisan yang bolong gitu ya.
Ya, bisa terbayang nggak ya yang saya maksud ya? Saya coba cari kertas dulu sebentar ya. Sebentar. Monggo sambil yang lain kalau ada yang mau bertanya. Saya ambil kertas sebentar ya, mohon ditunggu sebentar. Ya, ini dibayangkan saja kalau ini saya akan coba coret sebentar ya. Nah, dibayangkan kalau kita itu membuat objek kotak seperti ini ya. Nah, ini kita iris ya. Kelihatan nggak ya itu ya? Ya. Nah, kalau ini kita iris menjadi seperti ini kan nanti akan objeknya menjadi bidang-bidang seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau kita itu membuatnya tidak seperti itu ya, tapi kita objeknya membuatnya seperti ini misalnya. Ya, ini kalau kita iris kan akan bisa seperti ini misalnya ya. Jadi nanti irisan hasilnya akan tentu saja seperti ini. Nah, sehingga coba saja dibayangkan ini bisa menjadi pintu masuk ya. Di sini bisa ada dinding yang lain dan seterusnya. Jadi ini saya kira kalian boleh imajinasikan kalau itu nanti akan menjadi ruang terus seperti apa ya. Tinggal tambahkan saja di bagian ini misalnya dinding. Tinggal tambahkan saja misalnya di sini nanti kombinasi dengan yang lain dan sebagainya. Di pertemuan pekan Suaranya hilang, Pak. Maaf, suaranya hilang. muncul, maaf. Halo, tes tes. Sudah, Pak. Oke, sudah ya, baik. Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, saya ulangi, pekan depan kita akan masuk ke bagian frame yang itu kalian nanti akan ada tambah satu lagi elemen yang boleh kalian tambahkan modifikasi untuk bangunan kalian. Jadi pada saat membuat desain arsitektur ya, itu nanti kita tidak harus dihadapkan pada bentuk yang harus kotak seperti ini saja. Lalu ini ada jendela, ada pintu, enggak hanya itu ya. Ada macam-macam gitu ya. Ada elemen yang bisa kita tambahkan tadi dengan atap yang melengkung, misalnya atap yang dilipat. Nanti ada yang ditambahkan dengan frame, ada bagian yang dibuka, ada yang transparan, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang gelap, ada yang terang gitu. Jadi permainannya akan menjadi lebih kaya. Semoga menjawab Mas apa mau ya. Oh Mbak ya, maaf Mbak Nada apa siapa mau ya. Oke. Nah terus ya Mbak Nada ya. Ada yang tanya lagi nih nuansa bakti ya dari kelas B. Pop up card itu apakah mirip dengan origami? Betul, salah satunya itu ya. Kalau kita belajar dari seni melipat kertasnya orang Jepang itu kan sebenarnya menjadi inspirasi yang kaya ya untuk kita itu bermain-main juga dengan kertas itu. Lalu kita jadikan struktur
bangunan atau struktur arsitektur yang lebih besar gitu ya. Betul ya, jadi boleh seperti itu. Bentuk bebas, betul ya. Jadi tidak harus merujuk ke bangunan ruang. Untuk konteks mata kuliah Dwi Matra Trimatra ya, saya diingat sekali lagi ya, untuk konteks mata kuliah Dwi Matra Trimatra ini sampai dengan pertemuan pekan depan saya tidak akan minta kalian untuk membuat objek yang berkaitan dengan arsitektur. Ya, nanti ada di pertemuan terakhir sekali ya, itu ada bagian yang baru masuk ke bagian arsitektur, tapi sampai dengan sekarang saya tegaskan sekali lagi, saya tidak minta untuk kalian bicara tentang bangunan atau ruang atau fungsi apapun. Silahkan imajinasikan desainmu itu sebebas-bebasnya. Material bebas, asal bisa dilipat, asal bisa dipotong, asal bisa dilem, asal segala macam. Mau pakai plastik boleh, karton boleh, kertas boleh, kardus boleh. Ivory, manila, padalarang, HVS, silahkan, nggak ada masalah. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, Pak, saya nggak punya uang untuk beli kertas, saya akan tanya, kamu di rumah ada bekas sampo nggak? Ya, bungkus sampo, ada nggak? Ada, pakai, bisa nggak? Kamu di rumah ada nggak bungkus koran? Ada, pakai. Nah, bagaimana caranya? Ya silakan dipikirkan secara kreatif lalu seperti apa. Jadi saya ingin menekankan bahwa seharusnya tidak ada halangan apapun untuk menjadi kreatif. Oke, silakan kalau ada yang mau menanyakan yang lain. Ya, tentu saja ini saya betul-betul berharap bahwa apa yang kita pelajari di mata kuliah Dwi Matra Trimatra ini akan menginspirasi kalian pada saat membuat desain di mata kuliah Stupa. Walaupun itu mata kuliah yang berbeda ya. Tetapi ya nanti pada saat di 3 pertemuan terakhir, tugasmu itu adalah untuk membuat maket stupamu. Ya, kita akan jelaskan lagi nanti di pertemuan itu. Tapi sampai dengan pertemuan sekarang yang ke-8 dan yang ke-9 pekan depan, saya akan tegaskan sekali lagi tidak akan mewajibkan atau tidak mendorong kalian untuk membuat objek yang berkaitan dengan bangunan. Oke? Monggo yang lain silakan. Semoga jelas. Ya. Ini tadi pertanyaan dari kelas B, Mbak Diva, Mbak Pomas ini, Diva Alia Malik. Maaf kalau saya keliru. Ada yang lain? Boleh disampaikan dengan suara, boleh loh, tidak harus diketik ya. Angkat suara saja silakan. Jadi jelas ya? Oke. Baik, ya kalau tidak ada ya sudah. Selesai saja. Saya sebenarnya berharap ada banyak diskusi yang bisa kita lakukan di hari ini ya. Ya, tetapi kalau tidak terjadi ya sudah gitu ya. Jadi kuliah bisa kita tutup. Monggo saya beri kesempatan berikutnya. Nah, oke, kalau tidak ada, saya akan sekarang minta tolong ya kepada setiap orang untuk menjawab pertanyaan yang ini saya ajukan ya, tolong dipilih. Ya, saya ingin tahu seperti apa kondisi kalian gitu ya. Mohon bisa direspon semua, teman-teman mahasiswa bisa merespon pertanyaan saya ini. Yang pertama, bagaimana Anda mendapatkan jaringan internet? Apakah ada yang dari rumah, dari WiFi, atau ada yang di warnet, ada yang numpang tetangganya, atau dengan handphone, dan seterusnya. Silakan direspon. Ya, ini ada yang menjawab lainnya. Nah, ini lainnya itu menarik. Kira-kira apa ya yang lainnya ini ya? Ada yang menjawab lainnya ini, monggo bisa dijelaskan ke teman-teman, kasih keterangan apa? Selain dengan HP atau kuota ini, dengan WiFi, selain itu apa ya? Menggunakan keduanya, Pak. Oh, dua-duanya, baik. Baik, ye. Terima kasih. Yang belum, monggo, ini sudah ada 180 yang mengisi dari 200. Ya.
Baik, kita tutup ya. Wah, ini imbang ini. Jadi saya akhiri saja yang pertanyaan ini. Silahkan kita bisa lihat hasilnya seperti apa ya. Di sini rupanya secara umum teman-teman 50-50 ya, 51 dibanding 48% ya antara WiFi dengan HP. Oke, bagus ya. Pertanyaan kedua saya akan tanya ini sekarang. Yang kedua ya, saya ingin tahu kira-kira pada saat kalian mengikuti kuliah online seperti ini itu menggunakan ruang yang di mana? Apakah di ruang pribadi, apakah ruang keluarga atau ruang umum atau seperti apa? Ya, saya akan kasih contoh anak saya itu kalau mengikuti kuliah online seperti ini malah saya tidak akan izinkan dia untuk menggunakan kamar pribadinya. Saya akan minta dia keluar dari kamar. Karena kalau di kamar nanti kadang-kadang dia malah bukannya belajar malah mainan yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini secara umum saya melihat kebanyakan memang menggunakan ruang pribadi. Dan saya sendiri di rumah juga tidak punya kamar pribadi, jadi kalau kuliah seperti ini ya saya kadang-kadang di teras, kadang-kadang di halaman. Makanya kalau kalian mengikuti kuliah saya online itu kadang-kadang kan ada suara mobil lewat, motor lewat itu ya karena memang begitulah gitu ya. Oke, ya jadi ini ada sebagian besar menggunakan kamar atau ruang pribadi ya. Nah, ada juga yang barangkali rumahnya tidak cukup kondusif sehingga menggunakan harus numpang ke rumah kawannya atau bersama-sama dengan saudaranya dan sebagainya. Ini pengalaman saya sendiri juga pada saat dulu saya kuliah juga saya sering mengerjakan tugas itu di rumah teman gitu ya. Kalau kerja sendiri di rumah itu ngantuk lalu akhirnya tidak selesai. Baik, saya akhiri pollingnya. Mari kita lihat hasilnya. Ya ini 70% ya, 70% itu teman-teman menggunakan ruang pribadi ya. Sisanya itu kombinasi antara ruang umum atau ruang keluarga dan lain-lain. Baik ya, saya akan lanjutkan. Ini saya akan minta komentar kalian ya terkait dengan UTS kemarin. Sebelum melihat hasilnya, ya kira-kira kalian seperti apa? Wah, ini langsung menjawab yang pertama. Gitu ya. Pilihannya memang hanya ada dua, bisa atau tidak bisa itu ya. Ya, oke. Ya, ini hasilnya menarik ya. Ini ada hampir 80% itu menjawab bahwa hasilnya sesuai, ujiannya itu sesuai dengan yang diajarkan dan bisa. Ini bagus ya. Artinya berarti saya tidak keliru gitu ya. Dan kalian juga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, tetapi ada juga yang menjawab bahwa sudah sesuai Pak yang diajarkan dengan yang diujikan, tapi kok saya tetap nggak bisa ya. Nah, ini juga menarik ya, ada 20% sekitar itu ya. Ya, ini mungkin catatan untuk saya nanti untuk barangkali perlu menindaklanjuti dengan cara-cara yang lebih baik ya. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan hal yang barangkali juga hanya akan memberikan pilihan 2 atau 3 ya, terkait dengan mata kuliah ini kira-kira apakah Anda, teman-teman itu mengalami kendala yang serius atau tidak.
Ya. Karena lagi-lagi ini evaluasi untuk saya itu ya. Kalau memang sekiranya apa yang sudah saya lakukan ini masih juga kurang dipahami, mungkin saya perlu evaluasi itu ya. Ya baik, nggak apa-apa Mbak Nanda ya dari kelas B, Mbak Deviesta, listriknya mati, nanti akan saya share versi rekamannya lewat Open Learning ya. Jadi silakan nanti diikuti rekamannya. Ya baik. Ya. Ini mungkin yang menarik adalah ada beberapa kawan, ada 34 orang yang menjawab lainnya. Mungkin boleh ada yang mewakili teman-teman yang menjawab lainnya ini kira-kira apa ya, bisa dijelaskan mungkin? Ya, untuk evaluasi saya, mumpung masih di tengah semester ini. Silakan. Monggo, di-unmute saja, disampaikan, boleh? Ya, silakan. Karyanya kehujanan, Pak. Karyanya kehujanan. Udah bikin bagus-bagus, repot-repot, hujan gitu ya. Oke, ya itu force major itu ya tidak terhindarkan. Ya bikin lagi memang salah satunya begitu. Ya yang lain mungkin terima kasih Mas sudah menjawab. Ya silahkan yang lain Mas-mas yang mau menjawab, Mbak-mbak. Saya Pak. Monggo Mas. Iya Pak. Kalau saya sebenarnya kalau ngerjain Dwi Matra Trimatra bisa, cuman saya tuh kalau ngejelasin itu Pak yang masih apa ya, rada nggak ngerti gitu Pak. Caranya gimana jelasin ya? Iya, jelasinnya doang. Oke, ya bagus. Nah itulah mengapa Mas, Mbak perlu melihat lagi teori yang ada di dalam penjelasan Dwi Matra Trimatra. Ya, gunakan salah satu tipsnya adalah gunakan kata-kata yang ada di dalam materi itu. Ya, coba jelaskan karya ini tadi Mas siapa ya? Maaf, nanti mau namanya Mas Sayed ya. Ya, jadi Mas Sayed ya boleh gunakan kata-kata atau terminologi yang itu ada yang sudah kita pelajari. Contohnya begini, pada saat membuat rancangan, coba deh diskusikan dari aspek warnanya. Bahwa warna yang saya gunakan warna monokromatis, warna yang saya gunakan warna polikromatis, warna analog. Nah gitu. Ya, jadi itu bisa menjadi pancingan. Lalu misalnya dari aspek keseimbangannya, dari aspek unity-nya seperti apa. Nah, ini unity karena ini ada kontras antara bentuk apa dengan bentuk apa. Seperti itu, keseimbangan, hierarki dan seterusnya. Jadi gunakan kata-kata yang kemarin itu sudah kita pelajari untuk dicoba diterapkan di dalam penjelasan-penjelasan desain. Nah, ini penting. Mengapa? Lagi-lagi kalau kalian atau kita sebagai arsitek itu tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata yang teknis, itu nanti lucu ya. Klien itu harus dibuat kagum gitulah bahasa sederhananya, bahwa oh ini arsitek tenan, ini arsitek betulan karena dia paham tentang proporsi, dia paham tentang skala. Ya, masalah kliennya nggak paham biarin aja, tapi kita harus paham bahwa Bapak ya contohnya Pak ini menurut saya lebih baik daripada ini ya. Kita punya dua desain ya. Kenapa saya menyarankan pilih yang desain yang kedua saja karena dari sisi keseimbangannya seperti ini seperti itu. Dari sisi proporsinya seperti ini seperti itu. Jadi kita bisa menjelaskan secara teknis. Bukan hanya misalnya lagi-lagi Pak, saya sarankan desain yang kedua saja, Pak. Kenapa? Karena lebih bagus. Bagusnya kenapa? Ya karena saya suka yang ini. Wah, itu nggak bisa begitu. Semoga gitu ya Mas Said ya. Jadi gunakan kata-kata itu. Dan itu akan penting sekali pada saat kalian itu dibiasakan untuk mengikuti petunjuk kalimat-kalimat yang ada di sana, terminologi yang ada di dalam kelas itu nanti pemahamanmu terhadap makna kata-kata itu akan menjadi lebih baik juga. Karena betul-betul diaplikasikan, dihubungkan dengan desainmu. Nah,
pertemuan terakhir ya, di 3 pertemuan terakhir besok pada saat kita lalu sudah membahas desain arsitektur, saya akan betul-betul minta kalian untuk mengkritisi desainmu sendiri dari aspek-aspek estetika. Nah, itu harus bisa menjelaskan. Kalau memang kalian belum bisa, namanya belajar itu ya begitu, mulai dari tidak bisa, lalu menjadi agak bisa, lalu menjadi lebih bisa. Jangan khawatir, ya ada caranya. Saya kira itu Mas Said. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan yang lain, teman-teman, atau Mas Said ada follow up question, boleh. Terima kasih Pak Ya, masukannya. ya. Terima kasih sama-sama. Silakan Mas Mbak yang lain, monggo. Ya, ada yang lain, ini yang terutama yang lainnya. Nah, ini kira-kira apa? Atau ada mungkin teman-teman yang mewakili banyak kendala dan tidak paham, ini boleh ya, silakan disampaikan. Lagi-lagi tidak perlu takut, justru kalau kalian menyampaikan, Pak saya tuh nggak paham Pak Wisnu kalau ngomong tuh kecepatan gitu deh. Kasih dong saya feedback supaya saya bisa meningkatkan performance saya gitu ya pada saat menyampaikan kuliah ini. Gitu. Tidak ada. Oke ya, kita coba lihat ini ya hasilnya. 60% bilang tidak ada kendala ya, tetapi 40% lainnya itu macam-macam gitu ya, dan 20%-nya sebenarnya mengalami beberapa kendala. Nah, kalau kalian tidak menceritakan kendalanya atau kalau mungkin terlalu malu untuk menyampaikan kendala itu, boleh nanti japri ke saya atau melalui koordinator atau melalui asisten, ya bisa disampaikan, Bapak kalau boleh saya usul dong begini, begitu, dan sebagainya gitu ya. Ya, karena kalau tidak ada feedback, ya saya mungkin tidak tahu kalau ada kendala itu. Monggo kalau ada yang mewakili. Tidak ada? Oke ya, bisa. Lewat chat boleh ya, silakan lewat chat boleh ya. Kalau mau lewat chat boleh. Kendala teknis, sebentar. Ya, lewat chat banyak sekali ternyata. Kendala sinyal, itu gimana caranya ya? Ya cari sinyal yang bagus gitu saja. Kendala penemuan imajinasi. Ini Mas Oki mestinya ya dari kelas A. Bagaimana cara kita mencari imajinasi? Imajinasi kalau tidak muncul jangan ditunggu, dipaksa. Ya dipancing. Kamar mandi. Gula imajinasi. Ya Mbak Yuli ya. Cari imajinasinya jangan di kamar mandi ya. Ya di mute dulu makanya kalau mau ini ya supaya tidak malu. Ya kalau imajinasi itu tidak datang jangan ditunggu ya, cari referensi, cari contoh ya, lalu dikondisikan supaya atau dimodifikasi. Contoh itu dikondisikan ya. Saya ingat betul apa yang konon dilakukan oleh Jepang untuk bangkit dari keterpurukan setelah Perang Dunia Kedua. Mereka itu menggunakan prinsip 3N. Ya. Yang pertama itu nyonto, ya. Nyonto, mencontoh. Tapi tidak hanya mencontoh saja, ya. Jadi yang pertama bukan contoh ya, tapi N yang pertama adalah niteni. Niteni itu menandai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Dia akan melakukan kajian itu ya, istilahnya semacam analisis, melakukan pendalaman terhadap benda-benda atau hal-hal yang menurut dia adalah baik. Produk-produk yang baik itu yang seperti apa? Dia tandai, dia titeni. Nek basa Jawane niteni itu ya. Nah, yang kedua adalah setelah dia menemukan itu dia akan nyontoh, mencontoh. Ya, dia contoh sudah dicontoh persis. Tapi tidak selesai dicontoh lalu harus dengan yang terakhir N yang ketiga adalah nambahi. Ya, ditambahkan. Itulah mengapa saya menyarankan bukan menyarankan tapi akan mewajibkan dalam tanda kutip ya. Jangan pernah kita mengambil contoh itu lalu kita buat persis seperti itu, enggak boleh ya. Harus ada kontribusimu terhadap desain itu apa sehingga desain yang kalian usulkan itu berbeda dengan desain yang kalian jadikan referensi. Harus begitu. Ya. Kalau
sudah terbiasa mencari referensi dan sebagainya, nanti akan imajinasi itu akan bisa muncul lebih kreatif gitu ya. Tidak mudah ya mencari imajinasi itu, tapi kalau kita mau sebenarnya ada caranya ya tadi, menghubung-hubungkan dengan aspek yang lain, dihubungkan dengan konteks yang lain dan sebagainya. Begitu. Nah, semoga menjawab ya, semoga menjawab. Nanti kalau ada beberapa tambahan boleh nanti saya share. Yang berikutnya, merasa kurang waktu, jadi hasilnya menjadi kurang maksimal dalam eksplorasi bentuk. Nah, kalau kurang waktu itu sebenarnya masalah manajemen waktu. Saya menduga ini masalah manajemen waktu. Karena kenyataannya ada beberapa kawan yang juga bisa menyelesaikan dengan bagus. Nah, sebenarnya ada beberapa kawan itu yang seperti saya kira itu tipikal mahasiswa secara umum ya, mengerjakan latihan, mengerjakan penugasan itu selalu di akhir last minute ya. Nah, ini nggak boleh. Kita lalu harus punya plan. Kalaupun mau dikerjakan last minute, kita harus menyediakan cadangan energi yang cukup gitu ya. Jadi jangan pas last minute sudah mencadangkan saya akan kerjakan di 2 hari terakhir. Di 2 hari terakhir ternyata kecapean gitu ya. Di 2 hari terakhir ternyata ada kondangan. Ternyata ada acara yang lain dan sebagainya. Dan ini memang harus manajemen waktu yang paling penting. Itulah mengapa kalau dalam konteks normal ya, dalam konteks perkuliahan normal, saya biasanya akan mendorong teman-teman mahasiswa itu membuat semacam kelompok bekerja, ya, semacam kelompok bekerja. Jadi ada kerja bareng di satu studio atau di kosnya siapa, rombongan, termasuk itu yang saya lakukan dulu. Nah, tapi tentu saja kondisi sekarang seperti ini tidak mudah. Nah, mungkin salah satunya adalah saling menyemangati di grup. Ya, kalau zaman saya dulu masih ada namanya radio itu yang kita kalau malam itu lembur bareng-bareng saling kirim lagu itu misalnya. Ya salam untuk siapa dari kelas B, gini-gini sudah sampai mana. Nah, itu tuh menjadi terpacu kita lalu ngelemburnya jadi semangat lagi, padahal udah ngantuk itu sebenarnya. Jadi saya kira masalah waktu itu mungkin manajemen waktu. Tentu saja semester 1 itu semester yang paling berat untuk teman-teman arsitektur. Bukan karena tugasnya paling banyak, tapi karena kalian kaget dengan habit atau kebiasaan kuliah. Ya, di mata kuliah arsitektur itu hampir semua mata kuliah kita dinilai berdasarkan karya. Namanya outcome based education itu ya, kamu bisanya apa ya mana buktinya kan gitu ya. Jadi bukan hanya ngomong bahwa Pak saya bisa gambar loh. Bagaimana caranya ngetes bisa gambar ya harus dikasih tugas gambar kan gitu. Ya, jadi memang mungkin waktu itu ya. Nah yang berikutnya adalah kendala ini dari Mas Adi ya, kendala join OL di awal perkuliahan dulu ya. Tapi insya Allah kan sekarang sudah bisa ya. Apalagi dokumentasi kuliah kan selalu saya tampilkan di dalam open learning itu secara rapi. Saya menganggap itu rapi. Kalau kalian menganggap itu Pak masih bingung Pak saya ngikutin, nah monggo saya dikasih saran seperti apa yang seharusnya supaya kalian lebih mudah mengikuti gitu ya. Jadi seperti rekaman kuliah sekarang ini juga nanti akan saya upload di Open Learning. Jadi kawan-kawan yang tertinggal, yang punya kendala internet pun juga masih bisa mengikuti. Oke, Pak untuk tugas yang sudah suatu saat dikolek submit lagi enggak ya? Yang jelas sekarang disimpan saja ya. Saya masih belum tahu apakah nanti kita perlu submit ulang atau tidak. Tapi yang jelas semua karyamu itu saya punya rekamannya. Jadi ada semua filenya di saya. Saya sebenarnya membayangkan mungkin suatu ketika boleh dong kalian kirimkan portofolio atau kumpulan dokumentasi karyamu itu secara fisik dikirimkan pos ke kampus gitu ya. Saya akan lihat. Tapi kok mungkin itu juga akan merepotkan kalian gitu ya. Jadi sementara ini mungkin disimpan saja itu untuk dokumentasimu sendiri. Saya boleh cerita bahwa ya sampai dengan sekarang saya lulus kuliah itu tahun 98, saya mulai kuliah itu tahun 93. Kalian sudah lahir belum ya? Saya tidak tahu. Itu dokumentasi beberapa karya saya masih kuliah semester 1 itu sampai sekarang masih ada, masih saya simpan ya secara digital. Jadi waktu itu kan kita belum ada scanner seperti sekarang, belum ada kamera digital seperti sekarang gitu ya. Kayak kalau saya waktu itu ya saya scan atau saya foto, lalu fotonya saya cetak, lalu saya scan dan seterusnya. Tapi ada banyak beberapa
artefak karya itu sudah masih ada sampai sekarang, ada beberapa di kampus juga masih ada, kapan-kapan boleh saya tunjukkan. Ya, jadi silakan disimpan, itu akan punya nilai nanti di suatu ketika. Kendala ada ide pas deadline habis ya, itu juga sama tadi ya, masalah manajemen waktu ya. Saya sendiri termasuk yang punya fisik yang lemah gitu ya. Saya mengakui saya punya fisik yang lemah. Kalian tahu mungkin badan saya tidak besar ya, sehingga saya gampang lelah. Nah, kalau seperti itu saya biasanya akan harus dengan cermat mengelola waktu dan energi. Kapan saya harus tidur, kapan harus itu, sehingga harus sangat disiplin. Kalau pas saya fit, kapan? Misalnya setiap orang punya me time yang berbeda. Ada orang yang kerja maksimal di pagi hari. Ada orang yang lebih senang kerja di malam hari. Jadi masing-masing akan harus mengenali sendiri. Saya biasanya akan mengerjakan hal-hal yang berat itu di saat saya itu punya power maksimal. Nah, nanti pada saat saya sudah capek, itu saya akan kerjakan hal-hal yang sebenarnya relatif tidak perlu mikir. Contohnya apa? Mewarnai misalnya tidak perlu mikir. Jadi saya akan kerjakan di malam hari sambil ngantuk, masih nggak apa-apa. Tapi kalau mengerjakan tugas yang harus penuh konsentrasi, saya nggak berani mengerjakan itu di waktu-waktu yang lelah. Jadi manajemen waktu, Mas, boleh dicoba, masing-masing bisa punya cara itu ya. Nah, ada yang bilang bahwa saya tidak punya bakat gambar, tapi temannya ada yang bilang ini bohong Pak, itu ya sudeknya bagus. Begini Mas, Mbak, kesuksesan seseorang itu memang betul akan didukung oleh yang namanya bakat. Tetapi bakat itu perannya hanya 10%. Yang 90% sisanya adalah kerja keras dan dedikasi. Ya, saya lagi-lagi akan ceritakan pengalaman saya waktu kuliah dulu. Kawan-kawan yang lulus, kawan seangkatan saya ini saya nggak berbohong ya. Saya cerita pengalaman betul ya yang saya lakukan. Saya punya beberapa kawan yang berbakat pada saat lalu di semester 1 itu dia punya keterampilan menggambar yang sangat bagus. Tetapi setelah 5 tahun, bukan mereka yang menjadi lulusan yang terbaik di angkatan saya, tapi adalah kawan-kawan yang punya dedikasi, semangat yang luar biasa. Yang pada saat semester 1 itu mereka menggambar, mengerjakan tugas sambil menangis. Menangis betulan, perempuan, putri, laki, dan sebagainya. Semuanya saya kira melakukan itu. Nah, tetapi di 5 tahun berikutnya mereka itu adalah orang-orang yang lulus dengan predikat cum laude. Mereka lulus dengan waktu tempuh kuliah yang lebih cepat. Sementara teman-teman yang berbakat itu mereka merasa sudah berbakat, lalu terlena. Nah, jadi itulah mengapa mata kuliah seperti ini ya, Dwi Matra Trimatra, mata kuliah semua pelajaran yang ada di UMS, yang di arsitektur UMS itu didesain secara pelan-pelan ya, untuk bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak berbakat, sehingga tidak peduli apakah kalian itu berbakat atau tidak berbakat, nanti di penghujung 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi gitu ya, itu kalian akan bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Semua orang akan bisa mendesain. Kuncinya satu, dedikasi dan kerja keras ya. Jadi tidak perlu takut Pak, saya nggak ada bakat itu ya. Oh, saya dulu itu termasuk yang minder. Kalau saya punya sahabat yang kemana-mana, mungkin saya pernah cerita ya, kemana-mana itu kalau kita dapat tugas, dia naik motor saya goncengkan, tapi begitu nanti selesai tugas dia dapat A, saya dapat C atau B, yang saya harus mengulang 2 kali untuk bisa dapat A. Ya, sementara dia kerja sekali aja udah dapat A. Tapi kalau lalu kita berusaha keras, itu nanti akan sebenarnya bisa. Dan ada cara-caranya ya. Boleh nanti kalian diskusi dengan dosen atau yang kalian merasa lebih nyaman. Kendala teknis terutama bagian tekstur dan 3 dimensi, karena harus dikumpulkan dalam bentuk 2 dimensi ya, sehingga ada beberapa bagian yang terlihat berbeda dengan keadaan jika dilihat secara langsung. Nah, silahkan kalau seperti itu boleh difoto dari beberapa sudut, tidak hanya satu sudut. Ya, tunjukkan dari beberapa sudut. Dari 2 sudut boleh, 3 sudut boleh. Ya. Jadi tidak perlu takut kalau seperti itu, atau pada saat kalian mengambil foto, dipilih angle yang sekiranya itu paling bagus. Ya, tunjukkan di bagian yang paling bagus ya, saya kira itu. Oke, izin bertanya, untuk sketsa tugas trimatra bidang, menurut Bapak sketsa yang bagus itu bagaimana ya? Sketsa bidang yang ini tadi kita jelaskan ya,
sketsa yang bagus itu ya yang selesai, yang dikumpulkan. Gampangnya atau sederhananya adalah silahkan coret-coret dulu. Ya, nanti akan ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian membuat coret-coretan, lalu kalian setelah membuat coretan itu kalian bikin maketnya, modelnya. Setelah itu nanti gambarnya dirapikan lagi. Ya, dibuat ulang menjadi lebih rapi. Tapi ada juga kawan-kawan yang merasa lebih mudah untuk membuat modelnya dulu atau maketnya dulu. Nah, setelah membuat maket, baru maket itu dipegang, ya dicontoh langsung dilihat, ya lalu dibuat gambarnya. Jadi dengan begitu nanti juga sensitivitasmu terhadap gambar itu akan meningkat. Kalau terpaksanya nggak bisa, ini cara yang sebenarnya saya tidak sarankan itu ya. Ya sudah difoto saja, lalu foto itu digambar. Selesai. Tapi ini cara yang terakhir yang kalau kalian sudah menyerah. Tapi saya kira ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Susah sinyal, oke, itu mungkin inspirasi kebingungan kata kunci, ya baik. Kalau mau mencari kata kunci di internet ya gunakan kata-kata kunci yang juga tidak lazim ya. Seperti contoh begini, kalau kalian itu membuat micro library atau perpustakaan begitu, misalnya perpustakaan, kalian akan mendapatkan gambar-gambar perpustakaan yang sederhana sekali. Tapi coba alihkan dengan bahasa Inggris, library, micro library. Atau tambahkan kata yang lain unik, atau kan tambahkan kata lagi kontemporer, unusual, kreatif, begitu. Ya, pindahkan kata-kata itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ke bahasa asing. Tambahkan kata-kata yang lain seperti tadi unusual, kreatif, tidak lazim, kontemporer, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi nanti akan muncul ilustrasi atau referensi yang berbeda. Nah, kendala ketika mendapatkan ide yang jadi lalu melihat karya teman yang lebih bagus menjadi insecure. Betul sekali, dan inilah pentingnya mengapa ya. Inilah mengapa saya mencoba mentradisikan setiap hasil itu kita review bareng-bareng ya. Jadi bukan hanya komentar untuk satu orang, tapi saya sampaikan secara terbuka di depan teman-teman. Sehingga kalian akan bisa belajar dari kemampuan kawan-kawan yang lain. Pada saat melihat referensi dari teman-teman itu akan terpacu untuk, oh seperti itu yang bagus ya, oh seperti ini yang, tentu saja ini akan di satu titik mungkin membuat kita agak tertekan ya, tetapi di satu sisi yang lain itu membuat kita tahu, posisi kita itu sebenarnya di mana dibandingkan dengan teman-teman, dan membuat kita menjadi terpacu untuk membuat gambar yang lebih bagus ya. Nah, kesulitan menggambar bentuk yang aneh seperti tadi saya contohkan, gambar maketnya dulu ya, bikin maketnya dulu baru kita gambar ya, itu saya kira baik ya. Ya, bagaimana cara saya melihat nilai karya mahasiswa? Bagaimana sih, dilihat dari sisi apa? Dari sisi teorika? Tentu saja iya. Mengapa saya lagi-lagi bahkan sebenarnya nanti pada saat tertentu saya akan minta kalian untuk menilai karya kalian sendiri. Bisa nggak menilai karya kalian sendiri, mengkritiki karyamu sendiri? Saya tentu saja menggunakan parameter yang sudah diajarkan. Kalau saya minta sekarang ini ya, contohnya ya, kita akan belajar tentang bidang ya, lalu ada 4 pendekatan. 4 pendekatan itu mana pendekatan yang kamu bikin, kamu ambil. Nah, hubungkan dengan aspek-aspek estetika yang kemarin sudah kita pelajari mengenai repetisi, mengenai balance, keseimbangan, dan seterusnya. Saya kira itu penting ya. Ketika praktek karya, contohnya maketnya nggak sesuai ekspektasi, itu masalah skill. Nanti pada saat kita semakin banyak belajar, tentu saja akan semakin meningkat skillnya, kemampuannya ya. Lihat contoh itu, saya kira contoh ya, salah satu cara yang juga biasanya akan sangat membantu. Kira-kira begitu. Semoga menjawab. Saya akan share satu poll yang terakhir. Kalau kalian merasa bahwa selama ini ada beberapa kendala, terus rencanamu apa? Nah, ini saya akan luncurkan satu pertanyaan terakhir. Mohon bisa dijawab. Sesuaikan dengan kondisimu masing-masing ya, bahwa mungkin ada yang lebih senang kerja sendiri. Wah, saya tuh nggak punya teman, Pak, saya nggak bisa ngomong dengan kawan, saya lebih senang kerja sendiri. Nah, kalau sudah kerja sendiri itu apa yang akan dilakukan? Nah, kalau kebetulan ada tetangga yang satu kampus, nah mungkin boleh bisa diskusi dengan kawan.
dan seterusnya. Nah, ini ada yang beberapa kawan yang menjawab lainnya, ya. Boleh silakan disampaikan usulannya, atau bukan usulannya, tapi gagasannya untuk meningkatkan kemampuan belajar mata kuliah ini kira-kira apa? Rencananya apa? Boleh yang mewakili lainnya ini, kalau mau dengan chat boleh, mau dengan suara juga boleh. Monggo. Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak. Mungkin melakukan yang ada di 3 pilihan tersebut sih, Pak. Kayak latihan, referensi, sama Ya. tanya sama asisten sama kawan. Oke. Soalnya kalau kita latihan sendiri, kita juga nggak mungkin gitu. Ya, baik. Makasih, Mbak. Ini tadi Mbak siapa ya? Maaf, dari kelas A namanya nggak muncul. Ya, jadi boleh saja dengan gabungan yang lain gitu ya. Ya, saya kira paling tidak kalian ya sebagai mahasiswa itu harus segera mencari solusi ya, jangan diam saja. Nah, ini ada yang menjawab diam saja, itu ada 2 orang. Jadi saya akan menyarankan cari solusi itu ya, kecuali kalau kalian tidak merasa ada kendala. Tapi saya kira di satu titik itu setiap orang mempunyai tantangan sendiri-sendiri ya. Ini saya akhiri pollingnya, mari kita lihat hasilnya. Ya. Ya. Jadi faktor beberapa ya, saya melihat kawan-kawan itu ada yang dia itu model introvert, tertutup seperti saya. Saya ini sebenarnya secara natural itu saya tertutup ya. Kalau ada apa-apa saya lebih suka menyelesaikan sendiri ya. Tapi ada orang-orang yang pada saat lalu menyelesaikan sendiri itu bisa. Tapi ada juga yang lalu dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, dia harus mau membuka diri untuk menerima bantuan atau meminta bantuan dari orang lain, dari kawan-kawan lain atau dari sumber yang lain. Ya. Jadi kalau hanya diam saja itu nanti saya khawatir nanti akan semakin bingung gitu ya. Nah, sementara porsi yang besar itu di sini adalah mencari referensi atau melihat referensi, itu saya kira baik ya. Di samping juga diskusi dengan kawan-kawan dan memperbanyak latihan. Ya, saya kira itu ya, Mas Mbak ya. Semoga ini mencerahkan ya diskusi kita hari ini. Selain tentu saja saya menjelaskan target berikutnya untuk pekan depan, juga kita bicara tentang beberapa tips kaitannya dengan peningkatan kuliah mata kuliah ini gitu ya. Baik, kira-kira seperti itu. Monggo kalau masih ada diskusi saya akan buka kesempatan, tapi kalau tidak kita bisa akhiri sebentar lagi. Saya sih sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi mungkin ini akan saya bagikan di polling yang berikutnya saja itu ya, bukan sekarang. Cukup ya? Silakan kalau ada yang mau. Oh, tadi Mbak Nisa Salsabila ya, terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya, atas komentarnya tadi. Silakan kalau ada yang lain, kalau tidak ada kita akhiri. Ya, cukup. Oke, cukup ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.